Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Aku kali ini mau membahas tentang produktivitas karena akhir-akhir ini aku ngerasa produktivitasku itu menurun. Maka aku buka-buka lagi tentang produktivitas. Nah, di dalam produktivitas ini aku teringat satu tulisan Paul Graham yang membedakan antara maker schedule dan manager schedule. Jadi apa bedanya maker schedule sama manager schedule? Maker schedule ini dia membagi waktunya untuk menciptakan sesuatu yang penting untuk diciptakan. Bisa menulis, bisa memprogram, bisa membuat sebuah proposal, pokoknya hal-hal yang penting untuk diciptakan. Nah, manager schedule itu mengalokasikan waktunya untuk memanage. Jadi banyakkan ini berkomunikasi lewat telepon, lewat email, lewat WhatsApp, lewat Telegram, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mengetahui perbedaan prinsip antara kedua waktu ini, kedua kategori waktu ini, karena kalau tidak nanti nyampur. Dan kalau nyampur nanti kebanyakan produktivitasnya itu turun karena tidak mengetahui perbedaan prinsipnya antara maker schedule dan manager schedule. Kita perlu manage, kita perlu melakukan administratif, kita perlu mensupervisi, ya, kita perlu berkoordinasi, tapi kita juga perlu punya sebuah waktu khusus untuk menciptakan sesuatu. Karena kalau enggak nanti kita tidak ada yang tercipta, kecuali kalau memang ya udah nggak mau nyiptain apa-apa gitu ya, maunya berkoordinasi aja orang lain yang menciptakan gitu. Itu bisa aja. Tapi tetap perlu ada waktu untuk planning ya, perlu ada waktu untuk strategi dan itu sebenarnya maker schedule. Kalaupun kita ini bukan kita yang melakukan, tapi tetap kita perlu memikirkan waktu untuk strategi dan big picture thinking gitu. Dan itu ada di bagian maker schedule. Nah, ini ada sebuah bahasan yang menarik juga, yaitu tentang time blocking. Jadi cara kita untuk mengimplementasikan mana yang maker schedule, mana yang manager schedule itu dengan menggunakan time blocking. Dan ada namanya task batching, ada namanya day timing gitu ya. Gunanya apa? Biar jadwal kita yang mengontrol, bukan kita dikontrol oleh jadwal kita. Nah, seperti apa itu time blocking? Jadi gini, ini tulisannya dibuka dengan quotes-nya Cal Newport ya, di blog bahwa 40 jam dengan time blocking itu kira-kira menghasilkan output atau produktivitas yang sama dengan 60 jam yang dilakukan tanpa struktur, tanpa time blocking, tanpa time boxing, tanpa day timing gitu ya. Itu seperti itu. Dan ini Cal Newport ini salah satu ahlinya karena dia itu sebenarnya adalah akademisi, dia profesor, tapi dia bisa menghasilkan paper dengan output yang sangat bagus gitu secara kuantitas dan juga kualitas tanpa harus bekerja lembur seperti teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya itu bahkan Sabtu Minggu juga lembur juga ya. Terus kemudian Cal Newport ini tidak pernah bekerja lebih daripada 5.30 ya. Jadi jam 5.30 setengah 6 itu sudah dia email terakhir pulang ke rumah ketemu sama istri sama anak-anaknya dan selesai gitu sama pekerjaan, besoknya kerja lagi. Tapi kalau teman-teman sejawatnya itu masih lembur sampai malam-malam, terus Sabtu Minggu juga kadang kerja juga, seringkali kerja juga, uh, tapi dia tidak melakukan itu. Dan itu dia dulu kuliahnya di MIT, terus sekarang dia jadi profesor di kalau nggak salah Georgetown kalau aku lihat lagi ya. Nah, kita perlu melakukan time blocking kalau misalkan kita punya banyak project atau responsibility. Jack Dorsey, terus ini Twitter ya, dia punya day timing untuk
menjalankan dua perusahaan. Nah, kalau kita punya banyak responsibility atau banyak tanggung jawab, itu kita penting melakukan. Atau kalau misalnya kita merasa terlalu banyak reactive mode, jadi banyak kan reaktif ya. Reaktif itu ya WhatsApp yang masuk, email yang masuk, mungkin request-request yang masuk itu kita kerjakan ya. Ada banyak banyak kesalahan-kesalahan atau banyak kebakaran-kebakaran yang perlu kita bereskan gitu ya. Nah, bisa jadi hal-hal yang urgent yang terus-menerus berdatangan itu karena kita tidak punya strategic thinking atau kita tidak punya eh, pemikiran big picture sehingga akhirnya yang datang itu penting dan urgent terus. Bukan kita banyak melakukan penting tapi tidak urgent karena harusnya lebih banyak di sana. Atau kalau kita terlalu banyak meeting atau banyak sekali interupsi ya. Nah, terutama ini kita sangat sulit untuk mencari waktu atau ruang mental untuk menghasilkan pikiran-pikiran yang berupa gambaran besar. Bagi owner, director, CEO, founder itu penting untuk melakukan mental space for big picture thinking atau time spent for big picture thinking. Nah, apa sih time blocking? Nah, time blocking itu kayak gini. Kebanyakan orang itu ada di sebelah kiri ya. Jadi nyampur, ada ngecek email atau ngecek WhatsApp pagi-pagi, terus nanti ada sosial media, ada meeting, ada sosial media, baru ngerjain klien proposal gitu ya. Nah, ini seperti ini, yang sebelah kiri ini. Ngerjain klien proposal kalau nyicil-nyicil kayak gini nanti hasilnya pasti berbeda dengan yang blocking. Blocking di satu waktu dari jam 8 sampai jam 11 ya. Itu 3 jam ngerjain seperti itu, terus email, terus lunch, terus meeting. Nah, time blocking itu sebenarnya punya beberapa variation ya. Ada task batching, ada day timing, ada time boxing. Jadi kalau task batching itu satu task dikumpulin dalam satu waktu. Jadi misalkan saya jawab email, semua email jam 3. Saya jawab WhatsApp jam sekian misalkan. Nah, itu dikumpulin jadi satu. Bukan bolak-balik cek baca reply gitu. Itu namanya reaktif. Atau hari-harinya itu ada temanya gitu. Jadi setiap hari Minggu saya fokus ke content creation, hari Selasa fokus ke content promotion dan seterusnya. Atau time boxing ini jadi dia sudah ada 1000 word. Maksudnya 1000 word itu berarti dia sudah ada targetnya. Jadi target ini mau diselesaikan dalam waktu kapan gitu. Jadi time boxing sebenarnya lebih powerful karena sudah ada targetnya gitu dan harus diselesaikan pada waktu apa. Nah, kita bisa mengumpulkan tas-tas berkaitan ini dalam satu waktu. Misalkan menjawab semua email atau pesan itu jam 1 siang. Sosial media itu jam 4 sore misalkan. Terus professional development jam berapa, networking jam berapa, writing jam berapa, coding. Itu semua bisa dilakukan dalam satu waktu sehingga kita tidak juggling atau kita tidak switch fokus dari satu hal ke hal yang lain. Nah, ini contohnya day timing seperti ini. Minggu hari merencanakan, Senin hari administratif, Selasa hari menulis, Rabu hari membuat audio atau video, Kamis hari training dan seterusnya ya. Jadi setiap hari itu ada temanya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Itu bisa dengan seperti ini ya. Jadi bisa ini 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30 ini lebih bagus ya. Bisa dilakukan secara manual seperti ini pakai kertas bergaris. Kalau dulu aku melakukannya ya kayak gini ya. Aku tulis gitu ya. Nanti di sini 9.30 sampai 10 satu-satu gitu per baris gitu ya. Tapi ternyata ada cara yang lebih efisien lagi gitu ya. Nah, ini gunanya baca blognya orang pintar nih kayak gini. Nantinya kalau kita punya time blocking atau time boxing ya, day timing, itu kita bisa fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang deep atau yang dalam
daripada hanya berkutat ke pekerjaan-pekerjaan yang dangkal. Pekerjaan dangkal itu yang tidak membutuhkan pemikiran yang keras gitu. Jadi proses email ya, merespon teman gitu, merespon teman di WhatsApp atau di Slack gitu ya. Atau membuat telepon yang tidak terlalu perlu banyak mikir. Ini sebenarnya shallow work itu bisa didelegasikan. Sementara kalau deep work itu lebih banyak kita yang harus melakukan programming ya, atau preparing keynote presentation, researching information on a specific problem. Jadi meriset informasi untuk problem-problem yang secara spesifik. Nah, ini contohnya. Oh iya. Nah, nanti kalau terjadi perbedaan, tinggal kita coret aja sebenarnya. Jadi misalkan ini sudah di blocking gitu, terus nanti dibikin revisinya. Jadi tidak juga terlalu rigid atau terlalu kaku ya, atau terlalu saklek, enggak. Jadi gunanya kita men-schedule itu bukan untuk kita dipenjarakan oleh schedule kita, oleh jadwal kita, tetapi agar kita punya struktur dan kita memahami bahwa kita yang mengontrol jadwal kita. Artinya apa? Artinya kita bisa mengubah jadwal kita, itu kita sangat bisa. Misalkan kalau mengerjakan satu hal ternyata waktunya lebih panjang lagi gitu. Nah, itu bisa kita ganti ya. Jadi bisa fleksibel. Nah, ini contohnya kita bisa pakai, kalau yang tadi yang manual, ini yang pakai digital, yaitu pakai Google Apps, Google Calendar ya. Jadi sudah ada blockingnya seperti ini. Ini pasti menulisnya itu pasti akan menghasilkan kualitas dan kuantitas yang lebih baik daripada yang tidak melakukan time block. Nah, ini yang manualnya ya. Ini finish writing. Ini gampang sekali men-settingnya, jadi tinggal tulis angkanya aja di sebelah kiri, nggak perlu satu-satu ya, kayak yang tadi aku contohkan. Nah, itu mungkin teman-teman sedikit ya sharing tentang apa itu time blocking ya, time boxing dan lain-lain ya. Nah, mungkin kita berpikir kalau misalkan merencanakan jadwal itu butuh tambahan waktu. Tapi kalau misalkan kita tidak merencanakan, maka ada kata-kata gitu ya. Kata-katanya kalau kita gagal merencanakan berarti kita merencanakan kegagalan. Nah, kalau kita merasa produktivitas kita kurang, kita merasa apa yang dihasilkan itu segitu-segitu aja, bisa jadi kita perlu lihat perencanaan, perlu kita lihat strategi kita, terutama dalam manajemen waktu. Ya. Nah, mungkin segitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, kita bisa belajar bareng. Silakan tulis di komentar atau di grup ya, kalau ada yang join grup. Oke, thank you sudah mendengarkan. Semoga sehat-sehat selalu dan tambah sukses ya. Saya Wan Rimbawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.